Kemarin ada yang bilang tinggal serumah bersama mereka itu kenyang visual tapi capek raga. Mia membenarkan pendapat itu. Bicara soal visual, Mia akui keempat lelaki itu memang benar-benar good looking. Mari Mia kasih gambaran sedikit. Dimulai dari David, si gondrong yang sepanjang hari berwajah kusut itu tipikal laki-laki yang digilai para wanita. Sikapnya yang menyebalkan dan tampak cuek dengan wanita lain, namun bucin sama pacarnya. Dikaruniai wajah tampan yang terpahat sempurna, punya look sedikit Arab, sedikit Western, padahal keturunan Indonesia asli dan sedang kabur dari orang tua kaya. Lalu Erlang yang begitu charming, pemilik badan bagus yang ideal, senyum yang membuat sesak napas, dan gaya pakaian, serta potongan rambut rapi. Juga otak cemerlang di balik potongan rambut rapinya itu. Sikap yang ramah, tenang, dan membuat Mia merasa diperlakukan dengan santun. Benar-benar idaman setiap calon mertua. Karirnya juga menjanjikan. Mia rasa harga hanya tinggal menunggu waktu sampai Erlang keluar dari rumah ini dan pindah ke apartemen. Selain idaman para ibu-ibu, Mia pikir Erlang juga idaman wanita-wanita karir di kawasan SCBD. Lalu Wibi yang cantik bak opa Korea, gambaran cowok dan bahan para remaja SMA. Terlebih, senyum cerianya yang selalu dia bagi untuk siapa saja yang ditemui. Dengan mudah akan meluluhkan hati para remaja putri yang selera cowok idamannya sedang tinggi-tingginya. Terakhir Ishak, lelaki kocak, icebreaker yang pandai menghidupkan suasana, bisa masak, paling rajin sholat, idaman kakak-kakak mahasiswi yang mulai berpikir realistis, dan juga tobat dari mengidolakan pria bening sejenis Wibi. Lelaki impian kakak-kakak mahasiswi yang mulai merasa kalau pria humoris jadi tampak lebih menarik. Mia akui sosok hitam manis itu mempunyai kadar kegantengan di atas seorang biasa. Mia mendesah panjang, matanya ke langit-langit kamar. Dia sedang berbaring di atas kasur setelah selesai makan malam. Syukurlah tugas hari ini selesai lebih cepat. Siang tadi dia juga punya waktu istirahat karena keadaan rumah sudah lebih tertata, berbeda dengan hari sebelumnya. Mia masih meninggalkan beberapa cucian piring di bak cuci, tapi dia akan melakukannya setelah menyelonjorkan kakinya lebih dulu. Beruntung, gatal-gatal yang menyerang David, Erlang, dan Ishak sudah mereda. Bentuk mata, hidung, juga bibir mereka sudah normal. Hanya menyisakan beberapa titik kecil berwarna merah yang sesekali masih digaruk. Mia ngeri membayangkan bulu-bulu yang menempel di mana-mana. Jadi besok dia akan mencuci ulang sekeranjang pakaian itu. Luar biasa memang hidup barunya, terutama karena dia sudah membuat 2 kesalahan di 2 hari kerjanya. Mama Mia. Mia tergeragap bangun ketika mendapati pintu kamarnya diketuk seseorang. Kenapa, Mas? Mau Mimi tutu totat? Apa? Teriak Mia, tak paham. Mau Mimi susu coklat, bikinin dong. Wah, rupanya masih ada bayi yang belum tidur dan butuh perhatian. Ya Mas. Padahal kalau dipikir-pikir lebih hemat energi kalau Ishak berjalan ke dapur di bawah, nuang susu dan mencet dispenser ketimbang naik-naik tangga hanya untuk mengganggunya. Mia berguling-guling kesal di atas kasurnya. Bagian dalam rumah ini tidaklah luas, terdiri dari ruang tamu yang diapit 2 kamar di sisi kiri dan 2 kamar di sisi kanan. Lurus ke belakang terdapat dinding dan pintu tanpa kayu, hanya terbuka begitu saja, menembus langsung ke dapur. Di sebelah dapur itu ada kamar mandi untuk mereka berempat dan ruang mencuci. Mia melap tangan usai menyelesaikan mencuci piring. Di sofa, Ishak duduk sendiri sambil menonton stand-up komedi dari tayangan YouTube yang disetel di televisi. Susu coklatnya tinggal setengah. Sayup-sayup terdengar orang menelpon dari kamar David. Sementara 2 kamar lain terdengar sepi. Mungkin Wibi dan Erlang sedang tiduran sambil mainan HP. Mas Ishak, besok tolong pindahin tempat jemurnya ya. Lelaki itu masih tertawa ketika menolehkan kepalanya ke arah Mia, lalu mengacungkan jempolnya. Siap, Mia.
Mia berjalan melewati sofa, hendak keluar rumah saat suara Ishak terdengar lagi. Lupa. Besok abang mulai kerja, Mia. Sorenya mungkin ya? Oh, iya ya. Gara-gara itu, Mia jadi ingat sekotak celana 3 warna yang sudah dibeli tadi. Gara-gara kekacauan hari ini, Mia lupa belum menyerahkannya pada Ishak. Mia kembali ke dapur dan mengambil kantung belanja yang sudah digantung. Dia lalu memberikannya pada Ishak. Ini buat Mas Ishak, buat ganti, biar nggak punya 3 lagi, tapi jadi punya genap. Ishak melihat barang itu, dan dengan mata berbinar-binar, wah keren, kamu satu-satunya orang yang beliin abang kancut, makasih ya Mia. Mia mengangguk, senang melihat Ishak yang begitu gembira. Jangan lupa dicuci dulu mas. Gampang itu Mia. Ishak justru menepuk-nepuk di sofa sebelahnya. Duduk sini Mia, temenin abang. Memangnya aku dapat insentif buat itu? Tanya Mia serius, lebih ke arah kesal karena jam dinding menunjukkan sudah hampir pukul 9 malam. Si Sumi minta bonus. Ishak terkekeh, kita kan belum kenal banget Mia, cerita-cerita sedikit lah. Mia akhirnya duduk di sana, ikut menyaksikan rekaman yang sejak tadi tak habis membuat Ishak tergelak. Muka abang udah ganteng lagi kan? Malu tahu, masa hari pertama kerja mukanya penuh polkadot. Udah mas, Mia menanggapi malas-malasan. Ishak raup tersenyum lalu berkata lirih, Mia, kalau lagi nonton gini enaknya sambil makan Indomie. Secepat kilat Mia menolehkan kepalanya lalu melempar tatapan kejam pada Ishak. Pantas dia merasa hawa-hawa tidak enak, ternyata Ishak ada maunya. Bukannya habis makan malam, Mas Ishak masih lapar, sindirnya tajam. Indomie semangkuk doang Mia, cuma buat anget-anget. Ngomong-ngomong, abang sukanya mie goreng tapi nyemek-nyemek gitu Mia, pakai sawi, telur sama cabai. Mia boleh juga kok kalau mau bikin. Mia berdiri juga meski rasanya dongkol. Kenapa sih orang-orang ini gak cukup mengasih tugas utama saja? Kenapa harus pekerjaan tambahan saat mata Mia sudah ngantuk berat? Gak usah mas, masih kenyang, ujarnya sambil menjatuhkan bantal sofa. Mia lantas berbalik lagi dan lagi menuju dapur. Makasih ya Mia, abang terharu loh, ada yang masakin malam-malam. Mia mulai mengambil sawi dan telur dari kulkas. Pakai apa lagi tadi? Sejujurnya, kalau disuruh memilih, Mia lebih suka memasak untuk laki-laki yang cuma bisa makan. Masalahnya, cowok-cowok kayak Ishak ini yang sudah terbiasa masak, seringkali punya selera sendiri sesuai standar lidahnya. Harus inilah, harus itulah, lebih suka inilah, jangan pakai itulah. Sepanjang memasak, dari ruang depan Ishak mempause tontonannya dan sibuk bercerita soal kuliahnya yang juga sedang libur. Ishak adalah mahasiswa jurusan film dan televisi. Skripsinya sudah selesai semester kemarin, tetapi tak sempat mengejar wisuda lantaran Ishak sempat kecelakaan. Akhirnya, dia menambah semester hanya untuk ikut wisuda semester depan. Karena sudah tidak ada kelas yang diikuti, Ishak pun mendaftar sebagai freelancer di sebuah channel YouTube yang memproduksi dan menayangkan film-film pendek. Harus diakui, menyenangkan juga mendengar cerita-cerita Ishak. Mia yang awalnya kesal jadi merasa terhibur, bahkan ngantuknya mendadak hilang. Dan karena tak tahan mencium aroma mie instan, Mia pun masak sebungkus lagi untuk dirinya sendiri. Tepat setelah Mia dan Ishak menikmati mie instannya masing-masing, entah ada angin apa, tiba-tiba ketiga pintu kamar itu terbuka nyaris bersamaan. Ada bau Indomie, asik. Wibi langsung ke dapur dan mengambil sendok. Mau dong? Curang ya kalian, cuma bikin 2. Mendengar suara elang, otomatis Mia berdiri seolah diperintah. Mia harus tahu diri pada orang yang menggajinya kan? Mia, nikmati aja makanmu. Kalau mie-nya ngembang, ntar jadi nggak enak. Erlang menahannya, saya bisa bikin sendiri. Gue sekalian dong, perintah David pada Erlang. Mia menyesap mie-nya dengan air mata hampir menetes. Kenapa loh? Tanya David yang menyaksikan ekspresi aneh di muka Mia. Terharu, Mia mengusap matanya dengan punggung tangan. Di rumah ini ada yang sebaik Mas Erlang. Drama loh. David justru tertawa sambil menjitak kepala Mia. Mia melongo, baru kali ini dia menyaksikan David tertawa. Maafin kami ya Mia, kami memang merepotkan. Kami juga nggak bisa menjanjikan kalau hidup bareng kami, kamu bakal senang terus dan baik-baik saja.
Maksud Mas David, aku nggak bakal baik-baik saja. Mia nyaris tersedak Minya. Dia mengerjap-ngerjapkan mata takut. Ye, otakmu, hardik David masih dengan tawanya. Mia curiga pasti laki-laki itu sedang sangat bahagia. Oh, iya santai aja mas, asalkan nggak ada bagian dari badanku yang cuil aja. Aku anggap semua konsekuensi dari pekerjaan. Mia menyeruput minyak dan mengancungkan jempol. Good girl, David tersenyum. Dan kalimat itu, iya, Mia tahu meski terdengar seperti pujian untuk seekor anjing, Mia paham kok maksud David. Aduh, Mia terlalu terpana karena orang-orang ini mendadak baik. Jangan-jangan ini efek salep gatal tadi. Kami pastikan nggak ada dari kami yang bakal jahatin lo. Mia tersenyum dan mengangguk. Makasih mas, hatinya belum pernah sebahagia ini selama beberapa bulan terakhir. Bersambung.